Oke. Kita coba share screen dulu. Udah dicoba, Cecil, soalnya? Oh iya Kak, belum sempet soalnya kemarin lagi banyak tugas. Ya, biasa. Kakak tahu kelas 12 gimana. Apalagi bentar lagi tuh, ini masih semester 2 ya, bentar lagi ujian akhir PAS biasanya namanya. Nggak apa-apa, santai aja. Kita ada berapa soal ini? Cukup banyak. Bentar ya. Ini kakak share screen udah kelihatan? Masih loading Kak. Udah Kak. Udah. Kemarin kita sampai nomor 5 sudah, 6 itu soalnya persis. Nomor 7 sudah, 8 sudah. Nomor 9 juga. Mau coba dulu nomor 9 ini, Cecil? Karena minggu depan. Minggu lalu kan udah kita mau bahas, gak apa-apa. Dicoba dulu, atau udah pernah coba? Belum ya? Belum Kak. Oke, gak apa-apa. Ini nomor 10 beda sih. Gak apa-apa, nomor 9 aja dulu. Coba, nih kakak tunggu ya. Silakan dicoba. Oke Kak, bentar ya Kak, ngambil pensil dulu. Oke. Kak, PPT-nya boleh apa? Dibesarin, maksudnya dikecilin gak Kak? Soalnya pengen lihat yang di atas cara yang kemarin di atas. Boleh. Ini bisa kelihatan? Bisa Kak. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama.
20 hari bukan, Kak? Oke, yuk kita lihat. Nomor 9, ada 12 orang pekerja dapat selesai sebuah proyek dalam 16 hari. Jika setelah 4 hari terdapat 4 orang sakit sehingga tidak dapat meneruskan, maka proyek selesai. Oke. Jadi ini soal tipenya sama, cuman bedanya adalah dia nggak nanya tambahan orang supaya waktunya cepat atau tepat. Tapi di sini orangnya tetap, harinya yang bertambah gitu. Bedanya itu aja. Caranya hampir sama dengan yang kemarin. Jadi 12 orang itu seharusnya ya dalam 16 hari dapat selesai dalam 12 orang, 12 pekerja. Nah, setelah 4 hari bekerja, 4 orang pekerja yang sakit sehingga jadi ada 4 orang sakit berarti tinggal 8 orang. Nah, tinggal 8 orang ini meneruskan pekerjaan. Maka berapa waktunya supaya selesai? Apa yang mau kita bandingkan di sini? Yang mau kita bandingkan itu ya tetap hari sama orang, tapi mana yang kita jadi kalau 20 kalau kita lihat contoh nomor 8, 30 hari 15 pekerja, 6 hari pelaksanaan, 4 hari. Oke, berarti dalam 24 hari harus 24 hari itu dikerjakan 15 pekerja. Kalau ini tipenya 12 orang dapat menyelesaikan dalam 15 hari. Jika 4 hari bekerja dan 4 orang yang sakit, maka proyek selesai dalam waktu. Kalau 16 hari 12 orang, kalau 8 orang itu berapa hari? Tapi setelah 4 hari bekerja. Setelah 4 hari bekerja berarti harusnya 12 harinya, 12 hari itu akan dikerjakan oleh 12 orang. Kalau setelah 4 hari bekerja, berarti kan sisa 12 hari. 12 harinya itu dikerjakan oleh 12 orang. Maka proyek itu selesai kalau dalam... Tapi ini nggak selesai. Sebentar ya. Saya boleh bantu kakak nggak? Kakaknya ngeblank hari ini. Yang mana, Kak? Kalau 16 hari, itu harusnya kan dikerjakan selesai nih, 12 orang. Tapi setelah 4 hari kerja, 4 orang sakit. Berarti kan sisa 12 orang. 12 orang. Sisa 12 hari. 12 hari. Jalannya 8 orang, Kak. Kan 4 orangnya sakit, terus dia udah ngerjain 4 hari. Berarti 12 hari tinggal dikerjain lagi sama 8 orang. Berarti perbandingannya kita kalau betul nggak ya? Kakak nggak pernah pakai cara gini sih. Kakak dulu pakai caranya yang orang hari gitu. Jadi gini, ini kan sebenarnya topiknya perbandingan, cuman cara kakak nggak perbandingan. Cara kakak dulu gini, 12 orang dapat bekerja selama 16 hari. Jadi total pekerjaannya itu kita kalikan. 12 kali 16 itu total pekerjaannya, yaitu 184 orang hari satuannya, orang hari. Nah, setelah 4 hari bekerja, dan selama 4 hari bekerja itu kan 12 orang bekerja. Berarti 12 dikali 4 hari. Jadi 48 orang hari. Nah, ini targetnya, yang atas ini target, yang ini yang sudah dikerjakan selama 4 hari. Berarti sisa pekerjaannya itu
48, 136 ya. Nah, 136 orang hari ini yang pekerjaan sisanya yang belum selesai. Nah, dikerjakannya oleh berapa orang? Tadi kan per orang bekerja sakit, awalnya 12, berarti bisa 8. Berarti kita bagi 8 orang aja. Coret-coret. Jadi, kita bagi jadi 17. Jadi dalam sisa pekerjaan itu dikerjakan oleh 8 orang tadi dalam waktu 17 hari. Gitu. Awalnya tadi kan sudah 4 hari nih. 4 hari udah, terus sisanya 17 hari, berarti 21 hari. Cara kakak dulu gitu. Cuman kalau kakak ngajar tuh biasa pakai cara yang perbandingan, tapi kakak kadang lelet. Karena nggak terbiasa cara gitu. Harusnya 21 hari. Kalau kita lihat, coba ya, kita lihat soal sebelumnya ya. Kita cocok logi aja. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan waktu 18 hari oleh 80 pekerja. Karena pekerjaan itu, dipaksa harus selesai dalam 16 hari. Berapa? Oh, ini gampang. Kalau yang nomor 8 itu baru ada yang kasus dihentikan beberapa hari. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek harus dihentikan selama 4 hari. Aslinya kan 30 hari, 15 pekerja. Setelah 6 hari, proyeknya dihentikan 4 hari. Berarti 24 harinya itu sebenarnya habis selesai itu. Kalau mau waktu yang pas, 24 hari itu dikerjakan oleh 15 pekerja. Nah, karena 4 harinya libur lagi, libur 4 hari, maka jadinya tinggal 20 hari pekerjaannya. 20 hari itu berapa? Itu gampang. Kalau nomor 9 agak bingung. 12 orang bekerja menyelesaikan 16 hari. Oke. Ini dulu. Ini berarti targetnya. Jika setelah 4 hari bekerja, terdapat 4 pekerja yang sakit. Berarti setelah 4 hari, berarti sisanya 12 hari. 12 hari itu dikerjakan oleh 8 orang. Harusnya 8, harusnya sisa. Setelah 4 hari bekerja, berarti sisa 12 hari. 12 hari itu harusnya bisa selesai dalam waktu 12 oleh 12 orang. Betul ya? 12 hari itu kalau nggak ada yang sakit, itu harus bisa selesai dalam waktu 12 orang. Tapi karena 4 orang sakit, sisanya 8 orang, waktunya nggak 12 hari lagi. Kalau harinya kalau ya, hari dengan orang, kalau harinya makin banyak, semakin banyak harinya, maka orangnya makin sedikit kan. Semakin lama kerjaannya, ya orangnya berarti sedikit. Kalau orangnya banyak, berarti cepat. Gitu, harinya sedikit. Berarti ini anggap X. Berarti 12 per X sama dengan ini dibalik. Karena berbalik nilai, 8 per 12. Hancur angkanya ya. Di 2 nih, enggak ya, pas ya. 6. X-nya 18. Kalau X-nya 18, berarti jawabannya yang A ya. Berarti 18 atau 22. Karena awalnya kan udah dikerjakan 4 hari. Setelah dikerjakan 4 hari, ternyata 4 orang sakit. Berarti sisa 8 orang. Nah, 8 orang itu mengerjakannya dalam waktu 18 hari. Dia nanya apa sih? Proyek selesai dalam waktu, proyek kan. Berarti dari awal sampai akhir. Selesai dalam waktu 22 hari. Cara kalian tadi salah ya? 17, kok bisa 17, 18. 184 kurang 48 jadi berapa? 136. Dikerjakan oleh 8 orang, 17. Setelah 4 hari bekerja, berarti 12 kali 4, 48. Tuh, kalau salah hitung ya, 16 kali 12 berapa tuh? 16 kali 12 itu 192. 192. Iya, kakak salah hitung ya. Jadi 192 kurang 48 itu 144. Betul nggak? 144 ya. 144 dibagi 8, 18. Kakak betul, ditambah 4 hari lagi jadi 22 hari. Salah hitung. Silap. Berarti dua cara sama ya. Jadi sama aja sih mau cara mana. Tapi kakak pribadi dulu kalau pas belajar tuh pakai cara yang seperti ini. Karena kakak fokus pada seberapa banyak bagian yang sudah dikerjakan.
Kalau pakai cara seperti ini, kakak sulit visualnya. Karena kakak belajar, tipe orang belajar itu visual, jadi membayangkan. Ada visualnya baru bisa. Kalau seperti ini caranya visual banget. Jadi kalau 12 orang kerja 16 hari itu berarti seperti segini kira-kira total kerjaannya. Jadi kerjaan kan anggaplah bangunan gitu, bangun rumah. Jadi satu rumah itu 192 bagian. Dalam 4 hari bekerja berarti 12 kali 4, 48 bagian baru sampai separuhnya. Nah, separuhnya sisanya itu yang belum dikerjakan berarti ini 144. Dikerjakan oleh 8 orang. Berapa kali? Iya, bagi 8 aja gitu. Selesai. Kalau pakai cara perbandingan ini cara formal, cara-cara yang biasa di sekolahan pakai. Itu jawabannya yang E ya, 22 hari. Udah Itu paham kenapa Cecil? ditambah 4? Karena Udah dia lumayan di. karena dia nanya proyek selesai dalam waktu berapa. Proyek berarti kalau dari kata-katanya dia nanya proyek, berarti kan dari awal sampai akhir. Kecuali dia nanya sisa pekerjaan itu selesai dalam waktu berapa hari, itu 18. Tapi kalau dia nanya proyek selesai dalam waktu berapa, dari awal sampai akhir. Awalnya 4 hari, 12 ya udah dikerjakan 4 hari, terus sisanya itu kan 18 hari, tambahin lagi 4. Gitu. Paham sih sampai sini? Paham, Kak. Oke. Maaf belibet ya. Nggak terbiasa cara ini. Yuk, kita lanjut soal nomor 10 deh. Mau nomor 10 atau nomor 11, Cecil? Nomor 10, Kak. 10 ya. Tidak, kalau gitu nomor 11, dicoba sendiri nanti. Biar tipe lainnya kebahas juga dulu. Kalau semua tipe udah selesai, baru kita balik lagi kalau ada waktu nanti.
Yang A ya, Kak? Oke. 10 tahun lagi, berarti sekarang 20 banding 40. 20, 15, 35, kayaknya salah. Karena harus 1:3 kan? 25, 35, dia nggak 1:3. 23 ya, 25, 35. 5, 3, ya. Kayaknya salah. Gak apa-apa, kita coba cek ya. Perbandingan usia Irjam dan ayahnya, kita misalkan Irjam X ya. Usia Irjam itu X saat ini ya. Usia Irjam saat ini, kita tulis ini ya. Di mana ya, di samping sini coba. Usia si Irjam saat ini, kita misalkan X. Usia ayah saat ini, kita misalkan Y. Jadi yang diketahui yang 1/3 itu kan 5 tahun yang lalu. Berarti X dikurang 5, usia Irjam saat ini dikurang 5, terus kita bandingkan dengan usia ayahnya dikurang 5, itu sama dengan 1/3. Ini dulu persamaan pertama. Sampai sini, Cecil paham? Paham, Kak. Oke, lanjut. Tahun ini, nah sekarang selisih keduanya adalah 30 tahun. Nah, logikanya usia ayah biasa lebih besar kan? Berarti sudah pasti Y dikurang X. Y dikurang X itu 30 tahun persamaan kedua. Karena tahun ini berarti Y doang dan X doang, nggak usah Y tambah 5, Y kurang X tambah 5 nggak usah. Karena kan tahun ini. Yang ditanyakan itu adalah usia Irjam dan ayahnya 10 tahun lagi. Berarti nanti dapat X tambah 10. Karena dia nanya 10 tahun lagi. Nanti kalau dapat Y, tambah 10 lagi. Karena dia tanya 10 tahun lagi, 10 tahun mendatang. Yang penting dapat dulu X dan Y. X dan Y itu apa? Usia mereka saat ini, tahun ini, seperti itu. Dari mana? Dari dua ini. Gitu. Coba persamaan pertama, ini, kakak sederhanakan dulu. Kita bisa kali silang nih. Ini kali ke atas, ini kali ke atas. Ya, warna merah coba. Ini kali ke atas, ini kali ke atas. Jadi 3 kali X min 5 sama dengan Y dikurang 5. Jadi 3X dikurang 15 sama dengan Y min 5. Jadi 3X sama dengan Y tambah 10. Ini persamaan satu tadi ya. Terus tadi kita punya di persamaan kedua, ini kalau kita pindahkan. Ini kalau kita pindahkan ke sono, jadinya Y adalah 3X ditambah 30. Nah, kita masukin ganti Y di sini ke sini. Substitusi ya, ini metodenya substitusi. Jadi 3X sama dengan X ditambah 30 ditambah 10. Jadi 3X itu X ditambah 40, dipindah ke sono, 2X itu 40, maka X-nya 20. Kalau X-nya 20, maka Y-nya berapa? Berarti 20 ditambah 30, jadi 50. Jadi usia mereka saat ini adalah, betul ya, 30 dan 60. Kakak salah mana tadi? 5 tahun lalu berarti 25. 25 banding 55. Salah. Bentar. Oke. 10 tahun lagi berarti usia saat ini 20-50. Dikurang 5, 15. Oh iya, betul. 15/45, 1/3. Salah hitung. Ya, jawabannya A, benar. Ini cara yang pakai cara ya. Pakai cara aljabar. Tapi kalau nggak mau pakai cara, nggak apa-apa. Bisa dicoba-coba kayak kakak tadi caranya. Jadi, jawaban ini semua berarti kan usia Irjam dan ayah 10 tahun lagi. Nah, berarti usia saat ini ya tiap opsinya dikurang 10 aja. Jadi ini 20 tahun, ini 50 tahun. Baru dicek lagi. Selisihnya 30 nggak? Betul kan? 50 dengan 20 selisihnya 30 betul. Terus 5 tahun lalu kurangi 5 lagi, berarti 15. Terus 50 kurang 5 jadi 45. Betul nggak perbandingannya 1/3? Betul. Kalau betul berarti jawabannya yang A. Coba-coba juga boleh. Kalau mau pakai cara juga boleh, terserah. Tapi kalau ada soal seperti ini, memudahkan mendebak-debak sih. Udah paham ya, Cecil? Nomor 10? Udah, Kak. Oke, kita coba lanjut lihat tipe soal yang lain. Nah, ini ya, nomor 13. Kemarin 14 sudah. 13 agak lain sih memang.
Nomor 12-nya belum, Kak. 12 hampir sama. Mau coba? Bentar, Kak. Aku baca dulu. Dia kayak itu loh, soal-soal tryout yang ini. Apa ya, yang analisis gitu. Ini berada di belakang ini berada di belakang ini. Terus siapa yang berada di urutan pertama gitu-gitu sih. Aljabar sini, aljabar. Mau dicoba, Cecil? Boleh, Kak. Oke, coba. Nomor 12. Yang C ya, Kak? Yuk kita cek. Ada 4 orang, si P lebih berat 3 kilo dari S. Jadi lebih berat si P kan? Lebih berat si P berarti S yang harus ditambah. Jadi P sama dengan S ditambah 3. Q 6 kilo lebih ringan daripada R. Berarti R itu Q lebih ringan. Q lebih ringan 6 kilo. Berarti lebih berat siapa sekarang? Lebih berat si Q lebih ringan 6 dari R. Berarti R yang lebih berat. Berarti Q harus ditambah 6 ya, supaya jadi R. Terus S 2 kilo lebih berat dari Q. Berarti lebih berat berarti Q yang harus ditambah 2. S itu Q ditambah 2 ya. Jika berat S adalah 40 kilo. Oke. Udah gampang nih, S 40. Kalau S 40 kg, maka dari sini ini persamaan pertama, ini kedua, ini ketiga. Persamaan ketiga. Dari persamaan ketiga kita bisa dapat Q sama dengan 40 dikurang 2 jadi 38. Terus kalau kita masukin ke persamaan pertama, kita bisa dapat si P. P-nya berarti 43. Nah, tadi dari persamaan ketiga dapat Q, coba masukin ke persamaan kedua. Dapatnya R kan? Di R itu Q tambah 6. 38 tambah 6 jadi 44. Mana pernyataan yang paling tepat? P dengan R. P lebih besar dari R? Salah ya. 43 harusnya lebih kecil daripada 44. S lebih besar dari R. S-nya 40, R-nya 44. Betul nggak? 40 lebih salah. R lebih besar dari P. 44 lebih besar dari P. 43. Ini benar. Kemungkinan C. Coba kita cek yang D dulu. Q 38 lebih besar dari P. 43. Salah. Yang E, S lebih besar dari P. S-nya 40, P-nya 43. Benar? Salah ya? Jadi jawabannya C. Paham, Cecil? Sampai sini? Paham, Kak. Oke. Kamu tadi jawabnya apa? C. Oh, C. Oke. Berarti tidak bisa ya. Cobain nomor tipe-tipe lain dulu ya. Yang nih, tipe yang kayak gini nih. Nomor 23 dulu.
Nah, cobain. .450 bukan, Kak? Oke, yuk kita cek. Untuk menanggulangi luberan lumpur, warga sebuah desa mengoperasikan 6 buah pompa kecepatan konstan. Berarti nggak ada yang satu cepat, satu lambat, nggak. Semuanya identik, ya, semuanya sama. Mampu memindahkan lumpur sebanyak 67 tiap. Oke, sebentar. Tiap menit 67,5 kubik atau kiloliter per tiap menit. Dengan kecepatan yang sama, berapa banyak lumpur dapat dipindahkan oleh sepuluh? Oke. 6 pompa itu dapat memindahkan lumpur sebanyak 67,5 meter pangkat 3 per menit. Dengan kecepatan yang sama, berapa banyak? Oke, cari dulu 10 pompa. 10 pompa itu kecepatannya berapa? Ingat, kalau apapun yang satuannya per waktu, per detik, per menit, per jam, per hari, per bulan, per tahun, itu semua namanya kecepatan. Jadi cari dulu kecepatan. Jadi semakin banyak pompanya, kecepatannya semakin besar atau semakin kecil? Ya logikanya semakin banyak ya semakin cepat kan gitu. Semakin banyak pompa ya semakin cepat. Semakin cepat. Ini namanya debit, lebih ke debit ya, karena dia khusus gitu. Kalau volume per waktu khususnya itu namanya debit. Gitu. Jadi debitnya itu semakin besar ya, karena dalam waktu yang sama itu lebih banyak volumenya. Jadi karena sama-sama turun, berarti senilai. Senilai berarti ya langsung aja bandingkan. Kita misalkan X di sini. Jadi 6 per 10 sama dengan 67,5 per X. Jadi X-nya adalah 675 per 6. Ya, ini dikali ke atas, dikali ke bawah. Gitu. Satuannya tadi meter pangkat 3 per menit. Nah, dia ini masih per menit. Dalam 1 menit. Dia nanyanya 4 menit. Ini kan udah 10 pompa ya. Itu kan udah 10 pompa. Yang X itu kan untuk 10 pompa tadi ya. Nah, kita dapatnya 675 per 6 meter pangkat 3 atau kiloliter per detik. Per menit. Kalau 4 menit berapa? Dia perbandingan lagi. 1 menit, dia bisa mengeluarkan 675 atau memindahkan 675 pangkat 3, meter pangkat 3, atau kiloliter air, atau lumpur. Jadi kalau 4 menit gimana? Dikali 4 aja ya. 675 per 6, kita kalikan 4. Jadi ini
2, ini 3. Dibagi 3 dulu jadi 225, terus dikali 2. Jadinya 450 ya. Itu jawabannya yang B. Nah, kalau nomor 23, Cecil udah bisa, coba nomor 24. Hampir-hampir sama. Udah pernah buat belum soal tipe kayak gini, Cecil? Buat Pernah ketemu maksudnya? belum kayaknya. Belum, oke, dicoba ya, nomor 24. Sepuluh hari nggak sih, Kak, yang D? Salah. Kalau nggak salah, jawabannya yang A, kalau nggak salah. 7. Oke, jadi gini. 7 ekor Iya, sapi. makin lama ya? Makin cepet ya, Kak? Aduh, udah bagus. Iya dong, kan makin banyak sapinya. Oh iya, lupa, Kak. Maaf, Kak. Nggak apa-apa, kita bahas. 7 ekor sapi mampu menghabiskan 7 lapangan rumput 7 hari. Jadi 7 sapi menghabiskan 7 lapangan dalam waktu 7 hari. Nah, 10 ekor sapi mampu menghabiskan 10 lapangan dalam berapa hari? Jadi kalau 10 sapi, 10 lapangan, ini berapa sih? Kita misalkan X ya. X, itu yang mau kita cari. Nah, sekarang kalau, ini kan ada 3 yang dibandingkan. Biasa kalau perbandingan kan cuma 2. Tapi sekarang 3 yang dibandingkan. Jadi, namanya juga perbandingan harus membandingkan 2 hal. Jadi yang mau kita bandingkan cuma 2. Jadi nggak bisa 3-tiganya sekaligus kita bandingkan, nggak bisa. Jadi gimana caranya, Kak? Harus samakan dulu salah satu. Jadi kan ada 3, bisa kita bilang 3 komponen atau 3 atribut. Nah, 3 atribut ini salah satunya harus sama dulu. Kalau salah satunya sama, baru bisa kita bandingkan. Itu aja intinya. Jadi nama perbandingan juga intinya 2 hal yang mau kita bandingkan, nggak bisa sekaligus 3 atau lebih nggak bisa. Jadi misalkan dulu, kan kakak tulis dari awal, 7 sapi yang diketahui ini ya, 7 lapangan, sedangkan 7 hari. Nah, kita berangan-angan dulu, kita apa ya, kayak memisalkan dulu. Kalau 7 sapi, 10 lapangan, itu berapa hari sih? Kita misalkan Y. Kenapa seperti ini, Kak? Karena harus kakak samakan sapinya ya, kakak samakan sapinya. Jadi kalau sapinya sama, baru kita bisa fokus pada 2 atribut ini. Kita fokus pada ini. Jadi kalau sama-sama 7 sapi, ya udah fokusin aja dengan si lapangan dengan hari. Baru kita pikir lagi, lapangan dengan hari itu hubungannya apa? Berbanding atau senilai? Semakin banyak, dari 7 ke 10 kan makin banyak nih. Makin banyak lapangan, dengan jumlah sapi yang sama nih, dan makin banyak lapangannya, maka logikanya semakin banyak juga hari yang dibutuhkan. Ya kan? Semakin banyak makanan atau persediaan makanan, dengan sapi yang sama, dan dengan kecepatan makanan yang sama, porsi yang sama, maka makin lama tuh
harinya, makin lama habisnya. Jadi senilai. Gitu kan? Kalau senilai berarti 7/10 sama nggak usah dibalik, 7/Y. Coret-coret jadinya 10. Jadi kita dapatkan ini. Kita dapatkan hal yang baru di sini. Kita dapatkan apa? Kita dapatkan 7 sapi ternyata bisa menghabiskan 10 lapangan dalam waktu 10 hari. Sekarang baru kita balik ke pertanyaan. 10 sapi sekarang menghabiskan 10 lapangan dalam berapa hari? Itu X tadi kan? Itu yang ditanyakan. Nih. Nah, karena lapangannya udah sama, ya udah nggak usah dihiraukan lagi, abaikan saja. Fokus pada sapi dan hari itu saja. Sapi dengan hari baru kita mikir senilai atau berbanding. Kalau sapi itu makin banyak dengan jumlah makanan yang sama, semakin banyak sapi, maka semakin cepat selesainya, semakin cepat habis. Berarti berbanding terbalik. Jadi 7/10 sama dengan itu dibaliknya. Jadi X/10, coret-coret. Jadi X-nya 7. Ingat tadi X itu yang kita cari kan? 10 sapi ternyata menghabiskan 10 lapangan rumput selama 7 hari. Gitu, jawabannya yang A. Jadi ini ada satu hal yang menarik. Jadi kalau sapi dengan lapangan rumputnya sama angkanya tetap 7 hari. Gitu. Jadi mau 100 sapi, 100 lapangan rumput, 7 hari selesainya. Kalau ada 1000 sapi, 1000 lapangan rumput, 7 hari juga selesainya seperti itu. Tapi jangan dijadikan hafalan ya, tapi dihitung. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke. Kalau gitu kita balik lagi ke yang tadi yang belum sempat kita bahas. Nomor 13. Coba. Ini kalau kakak sih pakai rumus. Coba Cecil coba dulu.
25 bukan, Kak? Ya, saya cek. Kalau soal seperti ini, biasa kita pakai rata-rata gabungan. Jadi ini sebenarnya dipelajari di bagian statistika. Jadi ya agak nyambung sih sebenarnya. Jadi kita pakai rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Apa sih itu rata-rata gabungan? Jadi ibaratnya rata-rata. Jadi kita punya suatu kumpulan data. Data pertama dia punya rata-rata dan punya buat jumlah data. Jadi misalkan ada 10 data, rata-ratanya sekian. Terus di kumpulan data kedua punya rata-rata sekian juga. Rata-rata 2 nih, 1, nih 2. Jadi dia punya, misalkan ada 100 data, rata-ratanya sekian, seperti itu. Nah, kalau digabungkan, nah itu namanya rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan dicari seperti ini. Jadi X gabungan bar itu sama dengan X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Nah, kita pakai rumus yang sama seperti ini, mirip-mirip untuk mencari ini. Jadi, M liter alkohol A, kadar 60%. Jadi, kadar itu namanya, kadar itu kayak komposisi ya. Jadi, kayak udah campuran gitu. Jadi, M liter alkohol dari A itu, kadar itu udah pencampuran dengan zat lain. Jadi misalkan alkohol ini udah campuran dengan air biasanya kalau larut. Jadi 60% ini 60 dari 100. Jadi bisa dibilang 3 berbanding 5. Jadi alkoholnya 3, airnya 2 seperti itu. 60%. Jadi 3 banding 2. Lebih banyak alkoholnya. Itu kan sudah campuran. Itu sudah rata-ratanya seperti itu di dalam alkohol ini sebanyak M liter. Terus itu digabung lagi dengan N liter alkohol di alkohol B, kita namakan alkohol B, 70%. Setelah dicampur, rata-ratanya jadi 68% kadarnya. Jadi kita bisa masukin 68% itu berasal dari mana? Dari 60% awal, kita kalikan dengan M, karena ada M liter alkoholnya, kita tambahkan dengan 70%, kita kalikan dengan N2-nya ada N liter, kita bagikan dengan M ditambah N. Ini kita kali silang ke atas. Jadi kakak lanjut di sini ya. Jadi 60% kali M tambah 68% kita kali N sama dengan 60% kali M ditambah 70% dari kali N. Karena semua suku punya persen, bisa dicoret persennya. Jadi kita punya sisa 68M tambah 68N sama dengan 60M tambah 70N. Baru kita samakan. Ini pindah ke situ. Yang ini pindah ke sini. Jadi 8M sama dengan 2N. Jadi M per N itu 1/4. Seperti itu. Dia nanya apa sih? Dia nanya persentase alkohol A dalam campuran tersebut. Persentase alkohol A berarti dia nanya ini. Alkohol A tadi M liter ya. Jadi dia tanya ini M per M plus N. Kenapa seperti itu? Karena dalam campuran itu udah ada M liter alkohol A dan N liter alkohol yang lain atau alkohol B tadi. Jadi kalau ditanya persentase alkohol A, M dibagi M tambah N, nanti dikali 100%. Kalau ditanya persentase alkohol yang lain itu alkohol B, berarti N aja diganti. Dibagi M plus N. Gitu. Ini yang ditanyakan di soalnya, M dibagi M plus N dikali 100%. Jadi kita punya tadi M itu, ini kalau kita kali silang ya, jadi M itu sama dengan, atau N aja deh, N adalah 4 kali M ya. Nah dia tanya tadi kan ini, M per M plus 4, berarti, M plus N, berarti N-nya masukin ke sini. M dibagi M tambah 4M, jadi M per 5M jadi 1/5, baru kali 100%, jadi 20%. Jawabannya yang, ya betul, jawabannya C. Sudah paham, Cecil, sampai sini? Aku masih agak bingung, Kak. Yang apa? Yang terakhirnya itu tadi. Kok itu bisa tiba-tiba 5M per 5M, terus yang bawahnya yang N plus N terus jadi M plus 4M. Oke.
Berarti dari ini yang ditanyakan tadi ya. Ini itu dari sini tadi yang ditanyakan di soal. Kakak beda ke situ. Jadi sampai kita dapat ini udah paham belum, Cecil? N sama dengan 4M. Udah, Kak. Oke, nah dia tanya ini kan, dia tanya M dibagi M plus N. Dia udah tinggal masukin aja N-nya tadi ke sini. Sub gitu. Jadi ini M ya, ini M kalau kurang jelas ini M. Ini M. Nah, berarti M kita masukin, kenapa kita masukin ke situ? Karena bisa habis, nanti M-nya bisa dicoretkan. Jadi M tetap dibagi dengan M ditambah N-nya ini ganti jadi 4M. Jadi ini kan, baru M ditambah 4M jadi 5M. Nah, ini kan M-nya sama. Kalau sama bisa dicoret. Sisanya ya 1/5. Gitu. 1/5 kan belum kita kali 100%. Kita kalikan. Jadi 1/5 kali 100 jadi 20%. Gitu. Sudah paham, Cecil? Paham, Kak. Oke. Mau satu soal lagi? Boleh, Kak. Mau yang nomor berapa? Kalau yang di bawah ada soal UTBK lagi nggak, Kak? Enggak. UTBK sudah dibahas semua. Ada nggak ya? Coba di atas kayaknya belum deh. Di atas. Udah semua. Mau nomor berapa nih? Ya udah cukup deh, Kak. Nanti kerjain sendiri lagi aja. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada bingung nanti ditanyakan lagi aja ya. Oke, BTW nanti Jumat kita lanjut materi ya ke tentang sudut. Atau Cecil mau request nggak materi apa? Nanti masuk ke mana, Kak? Sudut ya? Iya, geometri sudut. Atau aljabar dulu? Atau gimana? Aljabar dulu deh, Kak. Aljabar dulu lah ya. Oke. Ya. Oke, nanti Jumat jam berapa? Jam 2 ya? Sampai jam 3 bisa kan, Cecil? Bisa, Kak. Oke, nanti kita ketemu hari Jumat. Kita bahas aljabar ya. Oke, Cecil sudah boleh leave. Thank you ya. Semoga bisa dipahami materinya. Bye-bye. Sampai jumpa. Bisa, Kak. Oke. Izin live ya, Kak. Iya, boleh silakan.